Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Sasmi masih akan menjelaskan tentang panjang kerangka balok dan juga luas balok. Untuk kali ini, Bu Sasmi akan coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti biasanya akan berguna ketika kalian mengerjakan soal latihan kelas 6 maupun ketika kalian nanti SMP. Contoh yang pertama, Andi ingin membuat dua kerangka balok dengan ukuran 20 cm kali 14 cm kali 26 cm yang terbuat dari kawat. Jika Andi mempunyai kawat sepanjang 5 meter, panjang kawat yang tersisa adalah, dari soal diketahui jika penyebutannya seperti ini, 20 cm kali 14 cm kali 26 cm, maka ini penyebutannya urut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga diperoleh panjang sama dengan 20 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 26 cm. Kemudian diketahui panjang kawat milik Andi itu adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah sisa kawat. Nah, pertama kita harus mencari dulu panjang kerangka balok. Di sini Bu Sasmi tuliskan panjang kerangka balok itu rumusnya 4 kali panjang ditambah lebar dikali tinggi. Rumus ini berlaku untuk mencari satu kerangka balok. Kemudian di soal ini itu Andi ingin membuat dua kerangka balok, maka kita bisa langsung mencari dua kerangka balok. Berarti panjang dua kerangka balok. Karena ini berlaku untuk satu kerangka balok, jika dua berarti kita tambahkan angka 2. Berarti 2 dikali 4 dikali dengan P tambah L ditambah T. Kemudian kita masukkan angkanya. 2 dikali 4 dikali panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 14, dan tingginya adalah 26. 2 dikali 4 hasilnya 8, dikali dengan yang ada dalam kurung kita tambahkan dulu. 20 ditambah 14 ditambah 26 hasilnya adalah 60. Maka 8 dikali 60 hasilnya adalah 480 dengan satuan cm. Nah, panjang kawat tadi itu 5 meter. Kita rubah ke satuan cm. Dari meter ke cm itu turun 2, berarti dikali 100. Jadi 5 kali 100 hasilnya adalah 500 dengan satuan cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sisa kawat. Berarti sisa kawat tinggal kita kurangkan. Kawatnya tadi panjangnya 500 cm. Dipakai untuk membuat dua kerangka sepanjang 480 cm. 500 dikurangi 480 hasilnya adalah 20 dengan satuan cm. Contoh kedua, Budi mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 40 cm kali 24 cm kali 36 cm. Berapa banyak kerangka balok yang dapat dibuat Budi? Dari soal diketahui panjangnya 40 cm, lebar 24 cm, dan tingginya 36 cm. Kemudian kawat Budi itu panjangnya 10 meter. Yang ditanyakan banyak kerangka yang dapat dibuat. Nah, berarti kita cari dulu panjang kerangka balok. Untuk satu balok itu butuh berapa panjang kawatnya? Berarti panjang kerangka balok rumusnya adalah 4 kali P ditambah L ditambah T. 4 dikali panjangnya 40 ditambah lebarnya 24 ditambah tingginya 36. Berarti 4 dikali 40 tambah 24 ditambah 36 hasilnya adalah 100.
4 dikali 100 hasilnya 400 dengan satuan cm. Kemudian kita tadi mempunyai kawat 10 meter, kita rubah ke cm, turun 2 maka tambah nolnya 2 jadi 1000 cm. Dengan kawat yang panjangnya 1000 meter ini kalau dibuat kerangka balok, yang satu kerangka baloknya itu butuh 400 cm, berarti nanti bisa dibuat berapa kerangka baloknya? Berarti bisa ditulis banyak kerangka balok itu sama dengan panjang kawatnya 1000 cm dibagi panjang kerangka baloknya 400 cm. Di situ ada satuan cm kita coret. Kemudian di bawah ada 02 kita coret 2, 1, 2. Di atas juga kita coret 2. Berarti tinggal 10 dibagi 4. Silahkan dihitung dengan cara porogapet, didapat hasil 2,5. Berarti ini dapat 2 kerangka balok terus lebih setengahnya. Nah kalau setengahnya ini berarti 2,5, berarti setengah. Ini yang setengah belum membentuk kerangka balok. Berarti bisa disimpulkan jadi banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 2 balok. Jadi kita ambil yang utuhnya saja, yang sudah benar-benar membentuk balok sempurna. Karena 2,5 yang terbentuk sempurna menjadi balok itu hanya 2, karena yang setengahnya ini belum jadi. Contoh yang ketiga, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalam dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Berapa biaya pengecatan aula tersebut? Dari soal diketahui panjang sama dengan 9 meter, lebar sama dengan 7 meter, dan tinggi sama dengan 4 meter. Biaya catnya 50.000 tiap meter persegi. Yang ditanyakan adalah biaya cat. Nah, di sini Bu Sasmi sudah membuat ilustrasi sebuah aula. Aulanya berbentuk balok. Nah, kita bisa bayangkan kalau dinding itu dicat, maka bagian bawahnya itu tidak mungkin dicat. Karena bagian bawah itu kan bagian lantai. Itu nanti mesti dipasangi keramik, nggak mungkin dicat. Kemudian untuk bagian atap itu juga nggak mungkin dicat. Jadi yang dicat itu hanya yang bagian samping kanan, samping kiri, bagian depan, dan juga bagian belakang. Berarti kita perlu mencari luas yang dicat. Luas dicat. Berarti samping kanan sini itu berarti BC itu sebagai lebar dan CG itu sebagai tinggi. Berarti ketika samping kanan dan samping kiri digabungkan, berarti bisa ditulis sebagai 2 dikali lebar dikali tinggi. Kemudian ditambah bagian depan dan bagian belakang yang dicat. Karena luasnya sama, Bu Sasmi tuliskan dulu angka 2 di sini. Kemudian AB itu sebagai panjang dan BF itu sebagai tinggi. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali lebarnya 7, tingginya 4. Ditambah 2 dikali panjangnya 9, dikali tingginya 4. 2 kali 7 kali 4 itu hasilnya adalah 56, ditambah 2 kali 9 itu 18 dikali 4, 72. 56 ditambah 72 hasilnya adalah 128 dengan satuan meter persegi.
Untuk mencari biaya tinggal kita kalikan saja, berarti biaya sama dengan luasnya 128 dikali dengan biaya tiap meternya 50.000. 128 dikali 50.000 itu hasilnya adalah 6.400.000. Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Bu Sasmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.